untuk pertanyaan yang pertama, boleh dijelaskan untuk profil dari Museum Solo Budaya? Museum Solo Budaya adalah suatu museum yang dimana berasal dari lembaga bernama Java Institute. Java Institute ini dulu petugasannya dia mengurus semua tentang kebudayaan yang berada di lokasi Pulau Jawa, Madura, Bali, dan juga Lombok. Nah, itulah kenapa sekarang Museum Solo Budaya menampilkan koleksi-koleksi dari beragam kebudayaan yang contohnya aja Jawa dan Jawa hanya Yogyakarta dan Jawa Tengah dan beragam coraknya seperti itu. Dan di tahun 1935 itu Solo Budaya diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, tepatnya tanggal 6 November. Kalau untuk pembangunannya sudah dimulai sejak tahun sebelumnya 1934. Jadi Solo Budaya ini usianya lebih tua dari Indonesia. Itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, Solo Budaya saat ini berada di bawahnya Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ini pemerintah daerah DIY. Gitu. Sebelumnya, sebelum reformasi itu, Solo Budaya dan Museum Budaya tersebut itu menjadi satu untuk melakukan pemerintah pusat, tapi setelah reformasi Solo Budaya ikut ke provinsi dan Solo tetap menjadi miliknya pusat. Untuk visi dan misi dari Museum Solo Budaya ini apa saja? Visi dan misi kalau secara garis besar visinya itu menjadi museum yang bertaraf internasional. Aku tidak hafal kata eksaknya, tapi kalian bisa cek di website. Kemudian untuk misinya itu museum menjadi tempat yang inklusif, menyajikan edukasi dan juga wisata, tempat rekreasi bagi masyarakat, lalu berdampak juga untuk pemberdayaan seniman di sekitar dan juga menyajikan koleksi-koleksi yang dimiliki kepada masyarakat, karena itu menjadi salah satu tugas utama dari museum, menyajikan koleksi yang dimiliki menjadi warna edukasi masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang membedakan Museum Solo Budaya ini dengan museum-museum lain yang ada di Yogyakarta? Selain dari jam operasionalnya, kami sampai malam adalah kami menyajikan aktivitas-aktivitas yang cukup beragam dan itu bisa sesuai pengunjung. Kami ada kegiatan membatik, selesai pengunjung berkeliling di pamer, masuk ke dua gedung, kemudian berlanjut ke basement, itu bisa menikmati kegiatan membatik di sana. Terus kami juga ada kantin, lalu kami juga ada perpustakaan. Perpustakaan yang di unit 1 itu bisa dikunjungi kapan saja. Kalau yang di unit 1 itu dia jam operasionalnya sama dengan unit 2, karena yang standby di sana adalah staf yang ikut dengan jam dan hari kerjanya unit 2. Kemudian selain itu kami juga ada atraksi pergelaran wayang, ada wayang kulit, ada wayang orang dan wayang panji. Terus ada juga bioskop Solo Budaya, itu menampilkan karya-karya senias dari daerah istimewa Yogyakarta yang mendapatkan penghargaan dari daerah keistimewaan. Dan juga kami memutarkan 6 judul film dokumenter hitam putih yang berasal dari
abad ke 20. Jadi di sekitaran Museum Sono Budoyo dulu masih apa ya, masih berada di era kolonial. Itu ada salah satunya ketika operasinya Museum Sono Budoyo di tahun 1935. Terus ada juga salah satunya adalah suasana di sekitar Sono Budoyo pada waktu itu. Dan juga kami ada beberapa gedung yang bisa disewa oleh masyarakat. Lalu kami terbuka untuk kolaborasi dengan masyarakat. Banyak hal yang bisa dikolaborasikan dengan perguruan tinggi, salah satunya adalah kegiatan PKL atau makan kerja. Terus juga kami membuka diri, kami punya lab di Museum Sono Budoyo Unit 2. Itu masyarakat bisa mengaksesnya dengan bersurat terlebih dahulu. Intinya kalau yang unit 2 ini untuk mengaksesnya 90% bisa saya katakan harus bersurat dulu. Kami ada perpustakaan naskah di sini yang itu juga harus bersurat. Terus kami ada fasilitas lab yang tadi saya ceritakan, itu di setiap Selasa jam 1 siang ada mahasiswa dari kalau nggak salah Kota Kelola Seni ISI Yogyakarta, mereka kuliahnya di laboratorium Museum Sono Budoyo. Baik Bapak, tadi kami lupa menanyakan untuk nama Bapak. Terus di sini Bapak itu sebagai apa? Oh iya, ya nama saya Hugo. Saya di Sono Budoyo sebagai edukator. Baik Bapak, kami langsung memasuki ke pertanyaan 4A yang pertama, yaitu attraction. Apa saja atraksi utama yang menjadi daya tarik bagi pengunjung Museum Sono Budoyo? Yang pertama dan utama tentu saja sajian koleksi kami di ruang pamer. Kalau ruang pamer itu tidak bisa kita menempatkan sejumlah koleksi tanpa diberikan koleksi. Maka dari itu di ruang pamer juga kami beri storyline atau cerita. Jadi pengunjung itu ketika masuk dia paham mengenai secara garis besar ruangan ini membicarakan tentang apa, beranjak ke ruangan selanjutnya dan begitu juga seterusnya sampai selesai. Lalu Sono Budoyo juga memiliki pemandu yang itu bisa diakses secara cuma-cuma oleh pengunjung. Syaratnya ya cuma membeli tiket aja, menunjukkan tiketnya, dan apabila pemandu itu masih tersedia, artinya dia belum direservasi oleh pengunjung dari hanya 2 kedatangan, maka dia bisa mendampingi tamu yang datang dan pada saat itu juga minta untuk dipandu. Jadi kita itu juga ada reservasi. Memang teman-teman pemandu ini karena keterbatasan jumlah SDM, kami prioritaskan untuk yang reservasi dulu. Dia reservasi, terus nanti dia akan sudah kami routing didampingi. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana museum menjaga keaslian dan kualitas dari koleksi yang ada di Museum Sono Budoyo? Kami melakukan perawatan koleksi itu berdasarkan kerawanan bahan. Misalkan ada yang berbahan logam, berbahan kertas, berbahan kayu. Nah, ini kita karena Sono Budoyo itu jumlah koleksinya punya 63.000 lebih yang ada di ruang pamer dan juga di unit 1 itu kami sampelnya secara acak. Jadi dari ketiga bahan yang tadi sudah saya sebutkan itu dicari yang paling aman yang mana nih. Nah, dari situ kita rumuskan. Kalau untuk koleksi kertas ini cocoknya dilakukan treatment konservasi selama berapa bulan sekali. Koleksi kayu karena ini terjadi hanya
bagus, maka dia bisa ditunda dulu masuk ke range klasifikasi yang penting tapi tidak mendesak. Koleksi kertas tadi dia berada di paling atas, penting dan mendesak. Jadi dari internal kami, dari rekan-rekan yang ada di lab itu secara berkala melakukan maintenance terhadap koleksi yang kami miliki. Pun demikian, yang berada di ruang pamer di unit 1 itu kalau setiap hari Senin kan libur, maksudnya tutup. Kita yang berada di unit 2 ini akan melakukan konservasi dan pengecekan di unit 1 itu sudah seperti apa kondisinya. Itulah kenapa teman-teman pemandu tidak kenal lelah juga menyampaikan ke pengunjung, baik itu yang didampingi atau tidak didampingi. Bapak Ibu mohon untuk tidak menyentuh koleksi yang tidak berada di dalam vitrin. Lalu juga tidak melanggar batas yang sudah kami tempel di lantai, dan juga tidak boleh memotret menggunakan flash kamera, karena itu nanti resikonya akan berdampak pada umurnya koleksi, dia akan mempercepat kerusakan. Itulah kenapa tidak diperkenankan menggunakan flash kamera. Satunya yaitu kami melalui media sosial, kami itu punya konten yang namanya selasi dan kasir. Kalau selasi itu dia menitik beratkan pada edukasi terhadap sejumlah koleksi yang kami. Nah, misalnya seperti apa, tentu saja dibahas dengan gaya-gaya yang serius tapi tetap santai, dan juga dengan pengambilan gambar yang sekiranya menarik untuk teman-teman milenial dan Gen Z saat ini, supaya tidak cepat beranjak ke postingan lain. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, museum itu tugas utamanya adalah edukasi. Kedua tentu saja adalah rekreasi. Jadi kita melalui media sosial sih mainnya untuk istilahnya apa yang menggoda pengunjung yang belum kesana video, nanti supaya tertarik untuk langsung melalui sajian konten di media sosial. Selanjutnya masuk ke dari aksi pertama, bagaimana akses menuju museum sama budaya bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Baik, untuk kantong parkir itu kami ada, namun karena keterbatasan ya apabila sudah penuh teman-teman langsung akan memasang Anda bahwa parkir wisatawan bisa menggunakan kantong parkir yang ada di dekat museum Songket Budaya. Seperti kalau yang di Jalan ke Ahmad Dahlan itu di sampingnya pagar museum Songket Budaya yang menghadap ke utara, itu ke barat sekitar 20 meter itu ada yang parkir di sana. Kemudian ada juga kantong parkir di Bank Indonesia. Terus kalau mau eksplor jalan kaki yang agak jauh ada di taman parkir mobil. Jadi untuk akses motor kita nggak ada masalah. Sepertinya kalau nggak liburan puncak di masa-masa seperti liburan sekolah di periode Juni atau di akhir tahun Desember gitu, motor masih bisa kami akomodasi sendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah museum menyediakan layanan digital atau fasilitas khusus untuk mempermudah akses informasi bagi pengunjung? Iya, ada. Kami
sosial, ada website, email, WhatsApp, TikTok, X, Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Itu teman-teman bisa mengakses informasi melalui media-media itu. Dan juga di website ini kami sedang sedang mengembangkan dan juga memaintenance layanan digital library yang bisa diakses oleh masyarakat yang mungkin mencari buku-buku di perpustakaan Museum Sumpah Pemuda. Itu tadi bisa dikaitkan dengan inovasi yang kami lakukan. Selanjutnya terkait pengunjung dengan kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas, itu bagaimana museum mengakomodasi Ya, untuk disabilitas yang menggunakan kursi roda itu sudah tidak ada masalah karena kami di pintu masuk gedung Thomas Karsten dan juga menuju gedung Hasta Berta itu kami sudah sediakan bidang ini. Dan kalau untuk teman-teman yang difabel netra dan juga rungu, saat ini kami sedang menggodok rencana supaya museum bisa lebih inklusif, karena yang bisa kami lakukan maksimal saat ini adalah biasanya teman-teman dari yang difabel netra dan rungu ini sudah membawa guide-nya sendiri, kemudian nanti guide dari kami akan menjelaskan lebih dahulu seperti apa benda-benda yang dipamerkan di Museum Sumpah Pemuda, dan nanti akan dijelaskan pula oleh pengelolanya mereka. Untuk yang bagian analitis, pertanyaan pertama yaitu fasilitas apa saja yang disediakan museum untuk mendukung kenyamanan pengunjung selama berada di area museum. Oke. Untuk difabel tadi saya sudah sampaikan ada bidang miring, kemudian kami juga sediakan kursi roda tapi jumlahnya terbatas, terus ada toilet difabel juga, kemudian ada kantin yang sudah sih. Oh ya, kantin bisa, lalu ada musola, kemudian ada medical corner. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam waktu dekat ini apakah ada rencana pengembangan fasilitas di Museum Sumpah Pemuda? Kalau yang terdekat pengembangan fasilitas sepertinya belum dalam skala yang besar, tapi untuk saat ini Sumpah Pemuda sedang berbenah utamanya di gedung-gedung yang bisa kami sewakan, karena ya meskipun status gedung-gedungnya itu adalah cagar budaya, dan cagar budaya itu susah kalau mau diubah bentuk fisiknya, diperbaiki dengan ilmu konstruksi yang di zaman sekarang, karena memang harus dipertahankan untuk aslinya, dipertahankan selama mungkin. Jadi untuk kami saat ini adalah perbaikan di gedung Saraswati. Gedung Saraswati itu kalau teman-teman pernah datang ke pameran Atenea Karya atau pameran Annex, disitulah markas gedungnya. Di sebelah selatannya Cafe 0 km di situ. Terus juga untuk apa tadi, fasilitas ya yang saat ini akan ditambahkan. Sumpah Pemuda saat ini tengah berbenah di lingkup internal. Kami sedang berupaya untuk membangun ulang website, karena dulu itu sempat migrasi domain dari
com menjadi .go.id, dan itu apa namanya, data ketika migrasinya itu tidak utuh, dan ketika ditampilkan di domain yang baru .go.id itu banyak isinya yang harus kita perbarui. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Sangat boleh berguna di bagian apa ya, itu tadi. Selanjutnya, apakah museum menyediakan ruang informasi, pemandu wisata, atau audio guide bagi pengunjung? Ada pemandu wisata, ada. Terus kalau aku boleh tahu, audio guide yang dimaksud ini apakah dia modelan seperti scan barcode kemudian muncul suara itu? Oke. Kalau yang itu kami dulu pernah coba terapkan di tahun 2023, tetapi karena memang di apa namanya, di masa pelaksanaannya itu banyak kendala, seperti dulu itu rancangan awalnya adalah ketika kamu mendekat ke vitrin ini maka tidak perlu scan QR code, dia akan auto muncul sepanjang pengunjung itu terkoneksi dengan internet. Tapi karena sering error dan juga gangguan sinyal segala macam, maka kami memutuskan untuk tidak melanjutkan itu di tahun-tahun selanjutnya, sehingga kami memaksimalkan pemandu yang memang kami tugaskan untuk standarisasi. Untuk selanjutnya yaitu ancillary. Yang pertama, Museum Seni Budaya bekerjasama dengan pihak mana saja dalam mendukung kegiatan dan program pariwisata. Untuk ancillary itu tadi kerjasama ya, kerjasama utamanya dengan sesama instansi di lingkup provinsi, di lingkup kota kabupaten, dan juga untuk lingkup nasional. Contoh, di lingkup provinsi, Sono Budaya itu pernah mengikuti pameran bersamanya Baramus. Jadi Baramus itu adalah singkatan dari Badan Musyawarah Museum-museum di seluruh DIY berhimpun di dalam Baramus itu untuk kemudian melakukan pameran bersama. Nah, terakhir kami mengikuti pameran bersama itu di tahun 2023. Untuk tahun-tahun selanjutnya, dari Ibu Kepala Dinas Kebudayaan sudah memberikan dawuh ke Sono Budaya bahwa menurut beliau Sono Budaya itu kapasitasnya sudah bukan lagi di kota, kabupaten maupun provinsi, tapi beliau mendorong Sono Budaya ya harus apa namanya, jadi daya tarik nasional. Terus kalau mau go internasional ya sudah saatnya untuk menjalin kerjasama dengan museum-museum di luar negeri. Alhamdulillah setelah beliau seperti itu, kemudian dari kepala pimpinan dan staf berusaha untuk melaksanakan dari kepala dinas tersebut. Di tahun 2023 akhir sampai sekarang kami sudah bekerja sama untuk kolaborasi dengan pameran di Singapura, Jeddah, dan juga di Belanda. Terus kemarin juga sempat ada penjajakan ke Vietnam dan China untuk kerjasama pameran selanjutnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk lingkup nasional, museum-museum provinsi di seluruh Indonesia itu ada 3 agenda rutin: pameran nasional senjata tradisional Nusantara, pameran nasional kain tradisional Nusantara, dan yang ketiga pameran nasional alat musik tradisional Nusantara. Tempatnya berpindah-pindah tiga pameran itu. Yang dipamerkan ya masih seputar itu tadi, senjata, alat musik tradisional,
juga kain tradisional. Kalau untuk apa namanya sono budaya, terakhir kami ke Taman Nasional itu di 2018. Untuk sejauh ini bagaimana dampak dari kolaborasi tersebut terhadap kualitas layanan dan kegiatan edukatif di Museum Seni Budaya? Ya, dampaknya bisa merasakan kami sangat terbantu karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa memang jasa untuk pendampingan pemandu itu kami sediakan free, tetapi kami prioritaskan untuk yang sudah reservasi. Nah, dari keterbatasan ini ada peluang kerjasama dengan kampus dan juga sekolah-sekolah, yaitu dalam bentuk mereka mengirimkan siswa atau mahasiswa PKL-nya ke Museum Seni Budaya. Nah, untuk posisi PKL di pemanduan itu setelah kami kaji, kami siapkan secara internal dan kami hitung betul-betul kapasitasnya dalam satu periode yang sama. Seni Budaya bisa menampung 70 peserta magang karena jam bukanya kan panjang dari pagi sampai malam, itu otomatis kami bagi menjadi 2 shift sehingga teman-teman PKL yang dikirim ke Seni Budaya ini harapannya bisa membantu kami dalam memberikan edukasi kepada pengunjung, utamanya kepada pengunjung-pengunjung yang tidak melakukan reservasi tapi minta di saat itu juga untuk didampingi. Untuk pertanyaan selanjutnya, seperti apa bentuk dukungan dari Dinas Kebudayaan atau pemerintah daerah dalam pengembangan kegiatan di Museum Seni Budaya? Oke, Dinas Kebudayaan dan pemerintah daerah itu bentuk dukungannya yang pertama tentu saja pendidikan, yang kedua yaitu dorongan untuk terus meningkatkan kinerja seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Museum Seni Budaya didorong untuk naik kelas, berada berada sejajar dengan tujuan-tujuan wisata lainnya internasional dan juga mulai menjalin kerjasama internasional. Pemerintah daerah sangat memfasilitasi memudahkan Museum Seni Budaya untuk melakukan dua hal itu tadi, karena memang ya pada dasarnya Bapak Gubernur sendiri kalau beliau kunjungan ke luar negeri yang dikunjungi itu pertama selalu museum ini. Nah, jadi ya kami juga terbantu oleh political will beliau yang memajukan kebudayaan, salah satunya juga melalui Museum Seni Budaya. Untuk yang 4A itu sudah selesai, kemudian menunjukkan carrying capacity yang pertama itu bagaimana museum menentukan kapasitas maksimal pengunjung pada waktu yang bersamaan di ruang pamer. Di ruang pamer itu kami sanggup menampung sekitar 200 sampai 300 pengunjung. Nah, untuk manajemennya tentu saja 200 sampai 300 ini kami pecah lagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Jadi kami beri jeda 7 sampai 10 menit. Kelompok pertama masuk dulu, kemudian setelah selesai dari ruang pertama mereka bisa ke ruang selanjutnya, atau bisa juga dengan diatur kalau 200 sampai 300 orang ini sudah terpenuhi, kemudian lagi rombongan selanjutnya itu biasanya kami bawa keliling ke Taman Arca, atau ketika waktunya bersamaan dengan Adilaya Karya atau Annex itu kami bawa ke gedung pameran temporer, atau bisa juga satu lagi bisa kami bawa ke gedung Yasar Belanda. Lalu nanti setelah koordinasi di internal teman-teman
yang apa namanya yang mengawali kunjungan dari gedung Wisata Bali tadi, mereka akan masuk lagi ke bintang skolastik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah yang dilakukan museum saat kapasitasnya mulai mendekati batas maksimum? Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan. Kami nge-hold rombongan dulu, kemudian diajak berkeliling ke beberapa apa ya, kalau pemakaman itu istilahnya bidang pembuka dulu, lalu juga bisa diajak ke gedung wisata itu. Ya, ini salah satu tantangan yang dihadapi Museum Solo Budaya, tentunya koordinasi dan juga ketegasan dari kami itu menjadi sangat penting, terutama ketika museum sedang dipadati oleh pengunjung. Nah, ini juga sangat terkait dengan bantuan dari teman-teman PKN yang sudah berada di Museum Solo Budaya. Kami menempatkan mereka di beberapa spot yang kami anggap rawan untuk dilanggar batas-batas pengunjung. Meskipun yang kami sudah melengkapi ruang pamer itu dengan alarm berdasarkan sensor infrared. Jadi kalau pengunjung itu menjulurkan tangannya gini, meskipun di bawah itu nggak ada tulisan do not cross, alarmnya akan begini, dan teman-teman PKL yang standby di dekat polisi bisa mengingatkan pengunjung. Selanjutnya, apakah museum memiliki sistem pemantauan jumlah pengunjung secara digital? Kalau digital, kami baru ada pemantauannya itu melalui jumlah tiket yang terjual. Kalau data pengunjung yang digital model pengisian dari Google seperti itu kami belum. Saat ini kami hanya menyediakan buku tamu itu diisi manual. Depan kami akan berusaha untuk mendigitalisasi data tersebut sehingga bisa didatakan lagi secara lebih terperinci, tidak hanya bulat itu datanya dari data pengunjung satu bulan ini totalnya ada berapa, tapi ketika masuk lebih dalam itu bisa dipetakan melalui jumlah, bisa dipetakan melalui rentang usia, bisa dipetakan melalui asal dan juga setelah yang ini nanti jadi, harapan kami adalah meningkatkan lagi kualitas layanan, utamanya layanan pemandu berdasarkan feedback yang diberikan oleh pengunjung. Istilahnya semacam kepuasan pengunjung untuk berbenah di internal kami. Untuk pertanyaan selanjutnya, dampak seperti apa yang dirasakan oleh Museum Solo Budaya saat kapasitasnya itu melebihi batas minimum? Dampaknya yaitu tadi was-was, karena memang tidak semua pengunjung, misal anak dari satu institusi SD meskipun dia itu membawa guru pendamping, ada kalanya guru pendamping ini tidak mengawasi secara serius siswa-siswanya yang berkunjung ke video dan masuk ke video. Padahal di awal sebelum itu teman-teman pengunjung saya yakin sudah menentukan bahwa aturan mainnya di dalam ruang pamer itu begini, dan juga
meskipun kami sudah ada penitipan barang di apa namanya di gedung itu kemudian juga ada aja caranya dia membeli makanan, minuman, padahal itu tidak diperkenankan oleh negara masuk ke dalam. Ya, kalau berdasarkan usia biasanya untuk pengunjung yang di usia sekolah dari SD sampai SMA itu bisa kami bagi menjadi dua, mereka yang datang ke museum karena tugas sekolah atau mereka yang datang ke museum karena memang ya keinginan sendiri penasaran dengan konsep budaya. Biasanya kalau yang tugas sekolah itu dia akan sangat textbook sampai cepat gitu. Tapi kalau yang datang berdasarkan keinginan sendiri, mereka akan lebih banyak untuk mendokumentasikan keberadaannya di museum. Kemudian beda lagi dengan pengunjung dari luar negeri. Nah, biasanya wisatawan mancanegara itu bisa kami tarik bahwa secara sebagian besar mereka penasaran dengan koleksi-koleksi yang ada di Museum Budaya. Karena tidak menutup kemungkinan mereka biasanya dari luar negeri itu aware dengan koleksi yang ada di Museum Budaya. Ada kalanya juga di negara mereka itu ada terus sama seperti yang ada di negara saya bisa lebih mengembangkan pertanyaannya. Terus kami juga di teman-teman rumah itu merasa terbantu dengan karakteristik wisatawan yang seperti ini. Itu mendorong kami untuk terus belajar dan eksplor hal baru sekitar koleksi. Selanjutnya, pengunjung mancanegara itu biasanya tertarik pada aspek apa sih di museum ini? Pengunjung mancanegara biasanya tertarik pada aspek pemanfaatan koleksi di kehidupan sehari-hari. Ini nyambung dengan atraksi pergerakan wayang yang kami sajikan di setiap hari Sabtu. Misal mereka ketika masuk ke ruang wayang, nah, ketika didampingi pemandu, teman-teman pemandu bisa sekalian promosi kalau bapak atau ibu menginginkan melihat wayang, maka kebetulan terus untuk topeng juga karena kami ada penggunaan teknologi, ketika masuk di koleksi topeng itu bisa sekalian kami melakukan promosi. Dan juga ketika pengunjung masuk ke ruang Islam dan kebudayaan, terus juga di gedung Hasta Berata itu ada daur hidup dan di situ ada banyak koleksi batik. Berarti pengunjung bisa kita dampingi sampai ke kegiatan ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana museum memanfaatkan data jumlah kunjungan untuk merancang strategi promosi? Nah, data jumlah kunjungan yang kami dapatkan itu kemudian kami petakan dan diwujudkan melalui konten-konten di media sosial. Karena targetnya Bapak Kepala Museum sejak tahun 2022 itu menginginkan supaya Salon Budaya itu banyak dikunjungi oleh Gen Z dan juga milenial. Nah, maka sebisa